Kita disebutnya adalah coaching educator atau coaching education provider. Lembaga pendidikan, bukan lembaga kursus, bukan lembaga pelatihan, tapi lembaga pendidikan loh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anda Melani dalam YouTube channel yang membahas tentang coaching dan leadership dalam dunia leadership coaching. Nah teman-teman, kali ini kita mau tahu nih, dengar-dengar ICF itu tahun depan bakal merubah sistem akreditasinya. Nah seperti apa ya? Yuk sebelum kita simak lebih jauh, kita lihat yang lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Amijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak Ana, apa kabar? Sehat-sehat Kak. Gimana nih Kak? Jalanan rame? Wow, tadi ya kesini lumayan, macet juga ya. Oh macet namanya ya? Juga Cinere. Berarti sudah mulai beraktivitas sudah dong mulai ya bangkit teman-teman kembali. kita ya. Iya sudah mulai bergeliat ya. Oke, Kak Adit. Ini nih Kak Adit dengar-dengar katanya tahun depan nih ICF akan ada perubahan sistem akreditasi. Ya. Nah, seperti apa sih nih Kak Adit? Teman-teman pengen tahu nih. Seru ya? Iya dong. Terutama buat teman-teman yang mau belajar coaching gitu ya. Iya. Dan yang sudah belajar coaching. Dan yang sudah juga perlu tahu dong. Apa dampaknya gitu dengan perubahan. Maksudnya akreditasi ini gini. Jadi ICF itu tidak memberikan pelatihan coaching. Pelatihan coaching itu diserahkan kepada pihak ketiga, lembaga-lembaga pelatihan gitu ya, atau lembaga-lembaga pelatihan di manapun dunia ini gitu ya. Siapapun yang mau mengajar tentang. Tapi tentunya mereka coaching. Yang sudah terdaftar di ICF gitu. Betul, terdaftar tuh maksudnya gini. Yang sudah diperiksa dan sudah diaudit dan diakreditasi gitu loh. Seperti hanya sekolah ya, betul. Akreditasi A, iya, oleh Kementerian Pendidikan ya, Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikannya ICF. Dinas Pendidikan itu kan dia nggak mengajarkan kan? Iya, betul. Dia hanya mengawasi sekolah-sekolah. Mengawasi dan mengevaluasi ya. Ya, dengan cara akreditasi kan. Sama coaching ICF itu dia adalah lembaga pengawas. Pengawas apapun yang berhubungan dengan coaching. Ya, yang terutama yang diawasi para coach dan lembaga pelatihan coaching gitu loh. Berarti dia sudah tidak lagi menyelenggarakan pelatihan coaching. Emang sudah ya? Bukan dari dulu bang, enggak. Memang gitu. dari dulu tidak kan, lembaga sendiri. Ya seperti Bank Indonesia lah gitu ya, atau dinas pendidikan. Gitu ya. Jadi dia tidak punya sekolah dinas itu, mungkin ada kali ya, tapi enggak. Dia hanya sebagai lembaga regulasi. Gitu. Jadi gimana nih ceritanya gitu, teman-teman kalau mau ini juga sebenarnya komitmen dari ICF ya. Mereka kan komitmennya adalah Golden Standard of Coaching gitu ya. Golden Standard of Coaching. Dia komitmen mereka itu adalah menyediakan standar coaching yang golden, yang benar-benar yang istimewa lah gitu kan, namanya emas gitu ya. Emas, iya. Ya itu istilahnya mereka ya. Itu sama standard. Kayak X Factor biasanya ya, golden bus gitu ya. Ini dia benar-benar visi mereka itu bukan visi ya, misinya gitu ya, agar memberikan standar coaching yang memang betul-betul profesional dan yang golden lah levelnya gitu. Walaupun sebenarnya ada diamond juga, ada ini juga ya. Ada juga ya peringkatnya. Enggak, itu kalau di ini loh. MLM ya. Tapi kalau di coaching ICF sampai golden aja. Sampai golden, gitu ya. Nah, jadi benar-benar dia pengawasannya ketat banget gitu loh. Ya, mereka memastikan agar lembaga-lembaga coaching, pelatihan coaching itu betul-betul mengajarkan kode etik ICF dan 8 kompetensi ICF dengan efektif gitu ya. Gitu. Jadi, nah istilahnya adalah kalau mereka mengistilahkan sekarang itu kalau lembaga-lembaga pelatihan itu namanya coaching educator, coaching education provider atau coaching educators gitu loh. Jadi lembaga pendidikan ya. Yang lembaga pendidikan coaching gitu mereka menyebutnya. Kita ini disebutnya adalah coaching educator atau coaching education provider. Kita Corpora Corpora salah ini satu lembaga,
salah satu lembaga pelatihan yang memang sudah diakreditasi oleh ICF ya, pelatihan coachingnya gitu. Kita disebutnya adalah coaching educator atau coaching education provider. Lembaga pendidikan, bukan lembaga kursus, bukan lembaga pelatihan, tapi lembaga pendidikan loh. Jadi golden standard banget kan gitu. Iya. Jadi udah disamakan dengan, karena memang coaching itu ternyata di berbagai dunia itu bukan lagi hanya diajar oleh lembaga pelatihan, sudah masuk ke akademik. Kayak ke universitas, institut gitu, sudah ada yang memang sudah ada dia mengajarkan coaching, baik itu sebagai salah satu mata kuliahnya maupun departemen sendiri gitu. Nah, berarti gitu memang setelah melihat mungkin bagaimana powerfulnya coaching ini ya. Iya, betul. Lembaga researchnya di universitas itu juga sudah mulai ini ya, sudah mulai membesar gitu ya. Sudah mulai ini ya, diakui gitu. Nah, balik lagi nih, kita sebagai coach educator atau coach education provider ini tentu mereka harus memastikan kita mengajarkan coachingnya betul-betul yang golden standardnya ICF. ICF kode etik dan ICF 8 kompetensi itu. Gitu ya, itu. Nah, tentunya standar mereka untuk standar kurikulum yang mereka terapkan ke kita itu akan berkembang terus kan, sesuai dengan perkembangan zaman, gitu ya. Yang tadinya 11 kompetensi sekarang menjadi 8 kompetensi. Itu akan mempengaruhi bagaimana lembaga-lembaga pelatihan coaching ini juga cara mengajarnya juga berbeda, harus ditingkatkan gitu. Nah, per tahun depan itu terjadi perubahan yang cukup signifikan ya, sistem akreditasinya kepada kita, kepada para coach educator ini, coaching educator. Ya, kalau yang sekarang itu kan level pendidikan ICF itu ada 3. Ada namanya ACSTH, ACTP, dan CCI gitu ya. ACSTH itu Accredited Coach Specific Training Hour. ACTP Approved Coach pokoknya dia ini ya, bedanya di ini aja sih. Kalau ACSTH itu dia lembaga pelatihannya itu minimum 30 jam. Gitu ya. Kalau ya ACTP itu minimum 125 jam. Loh, bedanya apa nih minimum 30 jam sampai 125 jam? Kalau yang lembaga pendidikan ACSTH, kita kan sekarang nih ACSTH ya. Itu kita diberi logo diberi akreditasi ACSTH karena kita mengajarkan pelatihannya, yang jam pelatihannya kita kan 60 jam, 66 jam ya kemarin. 66 jam, dan yang kita ajarkan itu adalah materi pelatihan coaching untuk level SEC gitu loh. Kalau ACTP dia tuh 125 jam minimal, karena mereka yang mengajarkan coaching untuk level sampai ke level PCC. Nah, gitu ya, sampai ke level PCC. Kemudian CCI itu Coach Continuing Coach Education, itu adalah akreditasi untuk pelatihan-pelatihan coaching yang high level atau yang advance gitu. Nah, bukan yang mengajarkan core kompetensi secara dasar gitu ya, tapi karena dia terapan. Karena di core ini sudah di ACSTH ya? Ya, terapan. Ibaratnya mungkin kalau kuliah itu ada MKDU, ada mata kuliah pilihan gitu ya. Kalau CCI itu mata kuliah pilihannya, kalau ACTP atau ACSTH itu MKDU, mata kuliah dasar umum yang basic banget gitu. Kalau misalnya Kak Ana kan dulu akuntansi ya. Iya, kalau pilihan nah itu kan MKDU belajar kompetensi akuntansinya kan yang core-nya itu kan udah sebagai materi umum kan. Udah ada gitu kan, basicnya dulu, baru nanti masuk akuntansi lanjutan. Mau akuntansi di bidang apa, mungkin pilihan mata kuliah pilihannya apa gitu. Akuntansi
Mungkin ada kali ya pendalaman akuntansinya terkait apanya gitu ya. Saya sih sebenarnya manajemen keuangan, Kak. Oh, manajemen keuangan. Oh, macam-macam lagi tuh. Finance saya. Kalau finance basic finance manajemennya harus belajar dari A sampai Z. Tapi nanti mungkin ada pilihan-pilihannya kan. Mau manajemen keuangan ada yang penekanannya yang mau di spesialisasinya di mana gitu betul. loh. Sama ini juga coaching gitu. Itu CCA. CCI. Nah, yang berubah itu sebetulnya adalah yang ACTH dan ACTP ini tahun depan. ACTH itu nanti di tahun depan itu menjadi level 1 istilahnya. Itu level 1 itu adalah pengganti ACTH ya, yang pelatihan coachingnya itu dari 60 jam sampai 124 jam. Oke, berarti kita termasuk situ karena kita 75 ya. Betul. Gitu. Dan kita memang konten pengajarannya adalah mengajarkan yang level SEC. Gitu. Nah, ACTP yang level PCC ini tahun depan menjadi level 2 istilahnya itu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Sebenarnya lebih memudahkan kayaknya Kak Adit ya. Jadi orang tinggal tanya level 1, level 2 gitu kan ya. Gitu. Nah, level 2 belajarnya 125 jam ke atas gitu ya. Saya lupa maksimalnya berapa gitu ya. PCC kan harus level PCC 500 ya. Jam terbangnya yang melakukan 500. Coaching ya. Jadi mereka yang mengambil jalur level 2 itu belajarnya lebih lama, 125 jam minimal. Kemudian tapi mereka udah belajar sampai level PCC. Jadi kalau mereka sudah berhasil mengumpulkan 500 jam, nggak usah ngambil SEC lagi, langsung ke PCC gitu. Credentialnya nanti. Ujiannya ya. Oh gitu ya. Jadi kalau dia sudah 500 jam, dia melewati yang level 2 ini. Iya, jadi dia langsung ujian. Dia bisa langsung ya, kalau kan udah selesai training kan dia ngumpul dulu 500 jam. Iya, betul. Setelah itu mereka bisa langsung ngambil PCC tanpa langsung dari SEC gitu. Kalau yang ACSTH atau level 1 yang besok itu tahun depan tuh, ya mereka harus kumpul 100 jam SEC. Kalau mau PCC mereka harus belajar lagi sehingga total 125 jam gitu. Iya. Ini sama kayak short course ya jadinya ya? Ya, jadi short sebetulnya kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sebetulnya level coachingnya ACF itu sebetulnya yang benar-benar coachingnya itu adalah level PCC. Sebetulnya loh, minimal tuh dia harus skill PCC untuk idealnya level cara coaching ACF itu. SEC itu sebagai perantara aja kalau menurut saya gitu loh. Karena nggak semua orang bisa langsung kompetensinya itu bisa langsung bagus level PCC gitu ya. Mereka lewat SEC dulu, tapi nanti SEC diharapkan nanti mendevelop dirinya menjadi PCC. Gitu. Terus berarti gini Kak Adit, kalau dia misalnya mau ikut kelas, dia belum pernah coaching, dia tetap harus melewati SEC dulu, atau dia bisa nggak ngambil langsung PCC terus? Kalau dia ngambilnya level 2. Oh bisa? Kalau dia mau ngambil level 2, lembaga pelatihan ya di Indonesia level 2, ada 2 kalau nggak salah ya, yang mereka itu ACTP yang sekarang ya. Nanti tahun depan jadi level 2 tuh udah ada dua sekolah coaching ya ibaratnya gitu ya namanya, yang mengajarkan level PCC gitu. Tapi memang belajar lebih panjang. Kan 125 jam dan mereka juga harus ngumpulin 500 jam itu. Oke, teman-teman. Kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan aja supaya YouTube channel kita ini makin bertumbuh. Oke, teman-teman, silahkan klik di www.corporaconsulting.com buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh tentang sekolah coaching kami. Dan dengan saya Anna Melani, saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.